Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita kedatangan Redmi Note 15 nih yang barusan banget rilis. Kita sekarang akan cobain untuk kameranya. Dari segi foto-fotonya, terus videonya, terus fitur apa aja yang ada di HP ini. HP terbaru dari Redmi. Ya, seri Redmi dari Xiaomi kan kayak gitu ya. Nanti kita juga akan bandingin untuk HP ini ke beberapa lawannya termasuk ke Note Edge. Mungkin nanti kita coba ke Samsung juga kali ya. Kita akan comparein atau Tecno Camon aja nih yang menjadi rekomendasi 2 juta di tahun lalu. Nanti kita akan coba bandingin. Dan gak lupa kita juga akan upload ke sosial media. Apakah Renote 15 ini hasilnya patah-patah atau enggak nih di sosial media. Jadi stay tune, tonton sampai akhir. Untuk yang pertama kita cobain untuk fotonya dulu teman-teman. Kita sekarang masuk dulu ke kamera kita ya. Kita lihat sebenarnya apa aja fitur yang ada di kamera Redmi Note 15 sekarang. Apakah berkurang dari yang tahun lalu nih Redmi Note 14? Kalau teman-teman langsung masukin langsung ke bagian foto. Terus di dalam foto ini teman-teman juga ada bisa pilihan, bisa klik di atas ini. Nah untuk HDR-nya, aspek rasio, timer, dan lain-lainnya. Terus untuk kalau geser ke kiri ini ada video teman-teman. Oke, terus ada Ultra HD. Ini untuk ngambil yang bener-bener kalian harus detail gitu ya. Terus ada Portrait Mode. Terus ada Pro. Nah ini Pro ini kalian bisa atur untuk semuanya termasuk time burst-nya dan lain-lain. Auto exposure setting dan lain-lain. Ini bisa kalian setting di bagian Pro ini ya. Pro setup-nya. Terus kalau untuk fitur yang lainnya kalian tuh bisa slide dari bawah seperti ini ya, ini beda ya. Kalau dulu kan kalian harus slide paling kanan terus nanti di sebelah sini ini ada yang pilihannya gitu. Cuman kalau yang sekarang ini kita slide ke atas gini aja. Nah ini adalah fitur lainnya seperti dokumen, slow motion, time lapse, dan panorama. Ini fiturnya ini aja sih. Soalnya ini ya cuman ini aja. Kita nggak bisa kayak dulu kan ada kayak dual video, terus dan lain-lain. Kalau Infinix kan mereka punya AIGC, Skyshop dan lain-lain. Kalau ini kan nggak ada. Dan ini uniknya teman-teman, kalian bisa atur gini. Nah bisa disetting. Nah portraitnya bisa pindah ke sini nih. Ini misalnya kita taruh lagi, ini defaultnya kayak gini. Kalau misalnya kita taruh di sini gitu, dia akan hilang teman-teman di sini. Nah ini udah nggak ada nih. Nah kayak gini nih, udah nggak ada pilihannya, gitu ya. Kalau di defaultnya, ini dibalikin aja ke defaultnya gitu ya, samping foto sebelah Pro gini. Nah ini untuk bawaannya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba ambil fotonya tanpa diotak-atik bagian settingan dan lain-lain. Jadi ini benar-benar bawaannya aja. Oke kita ambil foto dulu teman-teman. Kita fokus dulu ke yang ini aja kali ya. Nah jadi kita bisa bedain nih. Oke kita ambil foto dulu. Jepret. Nah kita lihat dulu untuk hasilnya sendiri. Wah ini sih cukup baik ya untuk kamera 108 megapikselnya. Kalau teman-teman perhatiin, wih coklatnya pun muncul dengan baik. Warna hijaunya juga khas Xiaomi banget ya warna hijaunya. Terus tadi kan kita fokus ke dua objek ini, di bagian belakangnya juga dapat blurnya. Untuk detailnya mantap karena kita lagi ada di siang hari juga kan, jadi cahayanya benar-benar cukup. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Ini mungkin kebantu dengan AMOLED-nya juga ya, jadi warnanya benar-benar cakep sih. Oke, ini tadi untuk kamera utamanya, kita coba fotonya. Sekarang kita akan coba untuk selfie dulu teman-teman. Kita akan coba untuk selfie, hasilnya gimana? Kita balik dulu untuk selfie. Sebenarnya sama ya teman-teman. Untuk selfie dan lain-lainnya sama. Kita ambil selfie-nya dulu aja. Oke. Untuk selfie-nya sendiri teman-teman di kamera depan, jujur ini agak kurang natural sih sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, menurut keyakinan saya ini hasilnya kurang natural karena kulit saya ini kayak berasa dipermulus atau dipercantik seperti itu aja sih. Sebenarnya bisa sih mungkin diatur-atur dulu, disetting-setting dulu. Terus kalau teman-teman lihat di bagian atas nih dari dedaunan yang hijau dan cahaya-cahaya yang menyinari tembok-temboknya. Kalau menurut saya ini tuh agak keterangan gitu ya, agak kurang natural. Itu menurut keyakinan saya kalau melihat gambar dari HP-nya langsung kayak gini ya. Dan kalau dihadapkan ke atas gini, exposure bagian atasnya atau langit-langitnya, dynamic range-nya itu kurang banget sih sebenarnya kalau dari
Redmi Note 15. Itu kalau menurut saya sih teman-teman. Kalau menurut kalian hasilnya gimana nih? Setelah ini akan ada beberapa hasil foto dari kamera utama dan kamera depan. Nanti teman-teman juga bisa lihat dulu ya untuk hasil-hasil fotonya menjadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita udah lihat untuk fitur foto-fotonya ya. Sekarang kita akan cobain videonya dari Redmi Note 15 ini nih. Hasilnya gimana? Sebelum itu kita coba lihat untuk fitur-fiturnya dulu. Kita masuk ke kamera, terus kita geser aja ke kiri. Nah, bagian video. Nah, ini kita udah masuk ke video, terus apa aja sih fiturnya? Nah, di bagian atas ini ada resolusi yang kita bisa atur. Ini mentok, oke berarti pilihannya 720, 1080 dengan FPS-nya 60 fps gitu ya. Oke, 720 30. Oke. Berarti mentok di 1080p 60 fps gitu ya. Nah, terus untuk fitur lainnya teman-teman bisa akses dari sini nih. Kita diklik aja. Nah, jadi bisa atur dari aspek rasionya. Terus ada ini yang unik. Teleprompter nih, ini unik dan settingan lainnya tentunya. Untuk teleprompter sendiri ini apa sih? Ini bagian-bagian dimana kalian tuh bisa cantumin teks. Ya, jadi kalian gak akan lupa tuh ketika bikin video gitu ya. Untuk content creator, teleprompter ini penting sih. Terus ada flash juga, ya dan lain-lain gitulah ya. Nah itu tadi fitur-fitur yang ada di kamera untuk video Redmi Note 15. Sekarang kita akan coba jalan ke sana nih, ya. Kalian juga harus ngecek nih, stabilisasinya oke atau enggak. Dan perekaman audionya sih lebih tepatnya itu juga kayak penting juga nih, apakah oke atau enggak. Yuk, kita sambil jalan aja untuk ke sana ya. Oke, kita coba jalan. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Redmi Note 15. Stabilisasinya gimana nih kalau menurut kalian? Hasilnya sih oke karena cahayanya sangat baik sih. Nah, sekaligus untuk merekam audionya ya, oke atau enggak. Ini kita coba untuk mendekat ke objek fokusnya. Oke, fokusnya juga bagus sih. Oke, keren. Fokus belakangnya, oke. Bagus juga sih. Kalau menurut kalian gimana? Tadi juga stabilisasinya. Silahkan nilai sendiri teman-teman. Nah itu tadi kita nyobain untuk kamera utamanya teman-teman. Sekarang kita akan nyoba untuk kamera depannya. Kita balik dulu kameranya. Resolusinya mentoknya juga sama di... Oh kamera depannya cuma bisa di 1080 30 fps. Jadi nggak bisa di 60 fps gitu ya. Kita sambil jalan aja ke sana kita buat potret. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Redmi Note 15. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak nih untuk hasilnya? Silahkan nilai sendiri ya. Stabilisasinya gimana? Kalau saya sih ngelihatnya oke-oke aja sih, aman-aman aja. Silahkan nilai sendiri untuk perekaman audionya juga ya. Nah itu tadi adalah perekaman dari kamera depan dan kamera utama. Kalau menurut kalian hasilnya gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan silahkan lihat juga setelah ini adalah beberapa fitur tentang kamera dan videonya gitu ya. Silahkan nilai sendiri. Oke, sekarang kita akan bandingin antara Renote 15 dengan Note Edge
yang barusan rilis juga nih teman-teman. Terus nanti kita juga akan cobain bandingin lawan Tecno Camon 40 yang jadi raja HP dengan kamera terbaik di harga 2 jutaan tahun lalu. Kita coba fotonya dulu kali ya, kita ambil fotonya dulu teman-teman. Ini kita nggak setting aneh-aneh, jadi bawaannya aja untuk hasilnya gimana. Oke, bentar, saya lepas kacamata dulu. Saya lupa bawa topinya kemana. Nah, sini saya sudah pakai topi teman-teman. Sorry. Ini kita lihat lagi, lanjutin aja untuk hasil fotonya. Tadi kita udah jepret dan hasil ketiganya ini saya udah lihat langsung di HP-nya. Sebentar saya lihat lagi. Oke, untuk hasilnya sendiri kalau menurut saya ini dari segi hasil saya masih pegang dari Tecno Camon 40. Kenapa? Karena hasilnya ini dengan warna aslinya mendekati sekali atau lebih natural dan bahkan bisa dibilang ini terbaik lah untuk ketiga HP ini, antara ketiga HP ini. Kenapa? Satu, karena kalau lihat dari Infinix Note 8 sendiri, dia hasilnya tuh masih kayak terbantu seperti AI gitu. Kalau kalian perhatiin bagian dynamic range juga, ini Infinix paling putih, padahal langitnya itu ada biru-birunya. Sedangkan di Redmi Note 15 sendiri untuk hasilnya mendekati seperti Tecno Camon 40 yang natural. Tapi lagi-lagi warna birunya ini lebih sedikit dominan nih ketimbang warna asli yang dilihat dengan mata. Makanya saya kalau dari segi foto, saya lebih milih Tecno Camon 40 sih. Kalau menurut kalian gimana untuk hasil ketiganya? Kalian lebih suka warna atau hasil yang mana nih? Oke, itu dari foto ya. Sekarang kita akan coba untuk videonya teman-teman. Ini sama, videonya juga kita nggak akan otak-atik settingan dan lain-lain. Kita pakai di 1080p 30 fps. Kenapa? Karena untuk Infinix dan Tecno sendiri itu stabilize-nya itu di 1080p 30 fps. Jadi kita bandingin aja ya. Oke, sebelum itu mungkin ada yang nanti protes, kita lap lagi untuk kamera-kameranya ya. Ya, udah ya. Nah, nggak ada berubah sih emang karena nggak kotor. Oke, kita akan coba video. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman untuk ketiganya, baik dari Reno 15, Infinix Note 8, dan Tecno Camon 40. Silahkan dinilai sendiri untuk stabilisasinya, warnanya, dan lain-lainnya. Untuk stabilisasi sih saya masih megang di Camon lagi-lagi. Reno 15 sebenarnya juga nggak yang jelek-jelek amat sih. Iya, ini malah lebih baik menurut saya ya. Lebih baik sih daripada enggak. Sorry. Ini saya goyang-goyangkan gini. Oh, oke. Ini kesimpulan akhir saya ya. Oke, kalau dilihat dari hasilnya sendiri teman-teman, menurut saya itu Reno 15 stabilisasinya paling kurang nih di antara ketiga HP ini. Tapi kalau dari segi warna sebenarnya nggak kalah jauh sih. Tapi kalau untuk foto-fotonya tadi, saya lebih megang si Reno 15 ketimbang Infinix Note 8. Kalau kalian gimana nih untuk perekaman ketiganya tadi? Sekaligus untuk menilai audionya ya tadi. Nanti di videonya akan dibolak-balik untuk audionya mana yang terbaik. Nah silahkan teman-teman nilai sendiri hasilnya oke yang mana, paling baik yang mana nih. Karena preferensi orang kan beda-beda ya. Nah setelah kita bandingin antara ketiga HP ini, kita akan upload dari Reno 15 ini, kita akan upload ke sosial media. Apakah hasilnya akan terkonversi atau enggak? Karena biasanya Android itu kan terkonversi kan. Terakhir kita bikin test cam itu tentang Realme C85 Pro itu kan, waduh parah ya, di sosial media tuh patah-patah banget. Apakah Reno akan seperti itu? Atau tetap baik nih seperti pendahulunya Reno 14? Kita akan lihat setelah ini. Sekarang kita masuk ke segmen ngupload ke sosial media atau tes di sosial media. Apakah kamera Redmi Note 15 ini bagus untuk sosial media atau enggak? Kita akan pakainya Instagram ya teman-teman. Karena yang paling sering kan Instagram story kan. Kalau kami ya pakainya kayak gitu. Mungkin kalau yang lain bisa menyesuaikan. Oke, kita coba masuk ke Instagramnya. Oke, ini kita masuk ke Instagramnya. Buat teman-teman yang belum follow, bisa main di duogi.id ya. Ini kita coba cepret aja langsung dari Instagramnya. Jadi bukan upload gambar yang ada di galeri. Kita foto dulu aja. Oke, terus kita kasih tulisan ya teman-teman. Kita kasih tulisan tes cam Reno 15 gitu ya. Oke, kita taruh sini aja. Nah, ini ya,
kok kami? Hehe, bentar. Oke, tes cam ya. Tes cam Renault 15. Kita langsung upload aja. Oke. Nah, sambil nunggu uploadan teman-teman, kita langsung coba untuk bikin story yang bergerak atau videonya gitu ya. Oke, kita masuk lagi kayak tadi. Nah, ini kita rekam ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Redmi Note 15. Stabilisasinya oke nggak? Ini kita coba di Insta Story ya. Silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau dari segi warna sih, saya masih pede dengan hasilnya ya. Tapi kalau stabilisasi, silahkan kalian nilai sendiri. Oke, kita kecilin dulu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Oh iya sih, ini agak shaky sih. Tadi saya gerak-geraknya agak cepat juga. Tapi shaky-nya masih bisa diterima nih kalau menurut saya pribadi ya, masih bisa diterima. Tidak seperti Realme C85 Pro yang terakhir kita juga tes cam. Kita tulis dulu ini, tes video Renault 15 gitu ya. Renault 15. Oke. Aduh kenapa tipe-tipe le? Oke, tes video Renault 15. Kita langsung upload aja. Oke, kita upload, kita tunggu dulu. Ini kita sudah terupload untuk fotonya. Kalau dari segi foto sih, saya masih bisa pegang ini bilang bagus sih teman-teman. Karena dari segi warna sebenarnya tidak yang sejelek apapun itu, tapi ini bagus sih. Bagus sih. Coba kalau dari video ini masih memposting. Oke. Kalau dari begini aja sih masih aman ya. Masih bisa diterima nih untuk shaky-nya dan lain-lain. Nah, ini udah terupload. Coba kita lihat. Jujur, ini masih shaky dan masih bergetar banget. Walaupun dari segi warna kualitas sebenarnya bagus karena dia udah 108 megapiksel juga kan. Kalau dibilang terkonversi atau enggak, jawabannya masih ada bedanya sih ketimbang kamera bawaannya atau aplikasi bawaannya daripada kalian upload dari Instagramnya langsung. Ini kan tadi kita coba upload dari Renault 15-nya ya. Sekarang kita lihat dari HP pribadi saya. Coba apakah benar-benar terkonversi atau enggak. Oke, ini kita sudah masuk, bentar. Nah, kita sudah masuk ke Instagramnya 2G ID. Yang belum silahkan follow ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk hasilnya. Kan bener kan? Kalau dari segi foto, Renault 15 ini masih bisa lah diadu teman-teman. Masih bisa diadu. Jadi dari segi warna gambar tuh oke. Nah lagi-lagi untuk stabilisasinya bisa dibilang Redmi Note 15 ini sedikit kurang ketimbang kalau dibandingkan dengan HP-HP lainnya gitu ya. Oke. Kalau dibilang terkonversi atau enggak sebenarnya enggak yang sejauh itu. Tapi lagi-lagi stabilisasi di Redmi Note 15 ini mungkin menjadi PR. Mungkin setelah update beberapa kali software, Redmi atau Xiaomi bisa sedikit memperbaiki atau memperhalus getaran dan lain-lain. Kalau dari kameranya, aplikasi kameranya sebenarnya tadi ada beberapa kali itu pemrosesan dan hasilnya oke. Tapi kalau dari Instagram langsung, dia kan Instagram yang proses ya. Jadi ya aslinya kayak gitu. Dan buat kalian yang penasaran tadi gimana, nanti saya akan highlight di duogi.id di Instagramnya. Silahkan mampir aja, bisa dilihat langsung. Atau mau diulang-ulang video ini juga nggak masalah. Nah itu dia pengetesan semua, baik dari foto, fitur-fitur, video, kita bandingkan dengan tadi Note Edge dan Tecno Camon, hasilnya seperti apa, dan sampai di akhir di pengetesan untuk upload sosial media. Kalau menurut kalian nih pribadi dengan hasil-hasil yang dihasilkan tadi gimana? Kalau menurut saya untuk harian memang ini cukup terbilang untuk baik. Tapi kalau yang terbaik saya belum bisa berikan itu kepada Redmi Note 15. Karena menurut saya masih bagusan Tecno Camon 40. Kalau menurut kalian gimana nih untuk Redmi Note 15 ini setelah melihat semua hasilnya? Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.
Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Redmi Note 15 di malam hari. Ini kita deket dengan lampu sih, untuk hasilnya harusnya bagus-bagus aja ya. Resolusi yang kita pakai juga di 1080p 30 fps nih. Kalau menurut kalian hasilnya oke atau enggak? Ini kita pakai kamera utamanya tanpa kita otak-atik untuk apa lainnya ya. Sekarang kita akan coba zoom ke dua kalinya nih, atau tiga kalinya. Kita akan coba zoom ke dua kali dulu kali ya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke lah ya. Sekarang kita akan coba menjauh dari lampu dan kita akan melihat untuk stabilisasinya. Dia oke atau enggak? Yuk, kita sambil jalan aja, teman-teman. Oke, kita sambil jalan. Hampir saja. Kita ambil jalan terus ini kita jauh dari lampu aja. Jadi kita menilai apakah kamera dari Redmi Note 15 ini bisa menangkap saya dengan jelas kalau ekstrim extreme night gitu ya, jadi nggak ada cahaya banget nih. Kalau menurut kalian oke atau nggak nih untuk Redmi Note 15, sekaligus untuk ngecek audionya ya dan stabilisasinya, oke atau enggak? Kita akan coba, ini kamera utamanya, kita akan coba zoom lagi teman-teman menjadi dua kali. Kalau kita zoom dua kali menjadi seperti ini teman-teman, oke atau enggak nih? Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Redmi Note 15 kamera depan ya. Dan ini saya benar-benar dekat dengan lampu. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau dari cahaya lampu gini oke banget sih, untuk hasilnya masih sangat jelas gitu ya. Kita mungkin akan menjauh dari lampu ya, sekaligus kita menilai untuk stabilisasinya. Ini kita pakai di resolusinya 1080p 30 fps teman-teman. Nah ini untuk stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri. Kalau deket dengan lampu tadi bagus sih. Cuman kalau ini aja saya udah nggak kelihatan nih kalau udah menjauh dari lampu. Sekaligus teman-teman bisa ngecek untuk audionya ya. Nah ini untuk audionya gimana nih kalau menurut kalian hasilnya? Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Ini saya jauh dari lampu dan bener-bener udah nggak kelihatan sih. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan nilai sendiri teman-teman.